Syekh Subakir bertanya, "Kisana, siapakah Kisana ini? Tolong jelaskan." Sabdo Palon menjawab, "Aku ini Sabdo Palon, pamomong tanah Jawa sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak zaman kedewataan. Akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo. Dan sekarang zaman Majapahit ini, namaku dikenal sebagai Sabdo Palon." Syekh Subakir berkata, "Berarti Kisana ini adalah danyang tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisana, namaku adalah Syekh Subakir yang berasal dari tanah Syam Persia." Sabdo Palon kemudian bertanya, "Ada hajat apa gerangan jengan Diko rawuh di tanah Jawa ini?" Syekh Subakir menjawab, "Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan." Sabdo Palon berkata, "Ceritakanlah selengkapnya Kisana, supaya aku tahu duduk permasalahannya." Syekh Subakir kemudian menjelaskan, "Baiklah, pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisi dari Hyang Akaryo Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci, lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendeta, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut dengan ulama." Sabdo Palon kembali bertanya, "Jadi Jeng Andiko ini termasuk ulama itu tadi?" Syekh Subakir kemudian menjelaskan, "Ya, saya salah satu dari ulama yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wawara suci, amedar agama suci, yaitu agama Islam." Sabdo Palon melanjutkan pertanyaannya, "Bukankah Kisana tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisana menambah dengan agama yang baru lagi?" Syekh Subakir kemudian menjawab, "Biarkanlah Kabulodasi yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisana sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke tanah Jawa ini, di sini pun sudah ada Kapitayan. Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi." Sabdo Palon kemudian menjawab, "Ya, rupanya Kisana sudah menyelidiki Kawulo Jowo di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada Kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini.